Horas, Bali G Academy hadir di hadapan Anda ya untuk mengupas para penipu ya. Penipu baik polisi, jaksa, ya ahli-ahli penipu ya, yang dihadirkan di persidangan tahun 2016 lalu ya. Jadi penipuan rekayasa ini ya dikomandoi oleh Tito Karnavian, bawahannya Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya. Saat itu ya 2016 si Krisnamurti ini ya, si penipu nih, jenderal penipu ya. Terus dipakailah ahli forensik digital penipu juga Muhammad Noah Lazar dan Christopher Hariman Rianto untuk mengotak-atik barang bukti digital video CCTV ya, yang harusnya bisa menggambarkan kejadian nyata yang benar-benar nyata, yang tidak diotak-atik, tidak dikaburkan, tidak dianimasi pergerakan apapun, tapi mereka melakukannya. Padahal mereka-mereka ini polisi ya, terutama Muhammad Noah Lazar itu, kepala lab atau subdit komputer forensik Bareskrim, ya si penipu itu Muhammad Noah Lazar ya. Sekarang masih polisi itu, si pengkhianat itu digaji oleh rakyat. Jadi inilah mirisnya kita pada penegakan hukum di Republik ini ya. Jadi kalau ada komandan polisi ingin merekayasa seperti Tito Karnavian dan Krisnamurti, tinggal gampang dia panggil ahli-ahli untuk merekayasa dan ahli-ahli lain untuk mendukung rekayasa tersebut ya. Jadi inilah mirisnya penegakan hukum di Indonesia ini. Terutama yang kita bahas kali ini adalah ahli toksikologi ya, atau ahli apalah itu racun katanya, dari Universitas Udayana bernama Imade Agus Gelgel, yang pada persidangan tahun 2016 dia mengklaim memiliki model matematika laju penguraian sianida dengan dua persamaan eksponensial menurun yang diklaim memiliki keakuratan 99,9% atau error hanya 0,1% yang diderivasi atau digenerasi yang dihasilkan hanya dari 6 sampel harian ya. Penurunan sianida itu hanya 6 sampel harian, artinya satu hari satu sampel dan hanya 6 sampel ya. Inilah penipuan yang dilakukan oleh si ahli abel-abel ini ya. Mungkin dia udah sering menikmati proyek dari polisi, jadi apapun dia mau disuruh ya. Pemodelan matematika itu tidak bisa sembarangan seperti itu ya, apalagi sulap ya. Tidak ada satupun ya, Imade Agus Gelgel, saya jelaskan pada Anda ya, tidak ada satupun di dunia ini ya, ya, bahwa sebuah model matematika yang hanya diderivasi dihasilkan dari 6 sampel itu memiliki keakuratan 99,9%. Ya, keakuratan uji. Anda berbohong di persidangan hanya untuk hebat-hebatan. Anda bisa menipu Binsar Gultum, Partai Tulus Utapea dan Kisworo, ketiga hakim tersebut dan pengacara dan publik yang tidak tahu bagaimana proses pemodelan matematika itu harus dilakukan. Anda bisa menipu itu, tetapi bagi orang-orang yang S3-nya berkaitan dengan matematika lanjut, itu penipuan yang Anda lakukan. Ya, penipu Anda itu, ahli penipu. Ya. Tidak ada. Makanya selalu saya email kepada Anda untuk menantang Anda. Kita ayo Zoom, debat ilmiah kita terbuka. Anda profesor, ya, pertahankan argumen ilmiah Anda kalau benar, gitu loh. Ayo kita Zoom, kita buktikan, tunjukkan kepada dunia ini, ya, bukti numerik bahwa klaim Anda itu model matematika laju penguraian sianida yang katanya Anda estimasi waktu masuknya sianida 1630 sampai 1645 memiliki keakuratan uji 99,9% atau error 0,1%. Ya. Saya mengatakan Anda penipu, gitu. Ayo tuntut saya, gitu. Ahli seperti Anda ini ya, inilah yang sering dipakai untuk apa? Menghancurkan hukum, gitu loh. Ya. Ahli apa Anda itu?
Ya. Model matematika 6 sampel bisa Anda klaim 99,9%. Di mana jurnal pernah ada seperti itu? Tidak pernah ada model matematika dengan data yang sangat miskin 6 sampel itu mengklaim keakuratan 99,9%. Di persidangan Anda mengatakan keterlaluan Anda menipu. Makanya saya tantang Anda lewat email, tapi Anda berkelit terus. Ya, berkelit dan berkelit. Itu profesor apa Anda itu? Ya malu-maluin budaya aja kau. Ya. Ayo kita buktikan. Buktikan kepada saya bukti numerik. Ya. 99,9%. Apa yang Anda tampilkan itu self correlation, korelasi diri. Artinya apa? Bukan keakuratan itu. Itu korelasi antara data pelatihan dengan data hasil model Anda. Itu belum diuji. Sama seperti perenang. Catatan waktu ketika latihan itu tidak sama ketika catatan waktu ketika diuji kompetisi sesungguhnya, gitu loh. Itu jauh sekali. Parah sekali. Profesor apa Anda itu? Saya selalu ungkapkan ya, bahwa pemodelan matematika itu memerlukan setidaknya 2 atau secara ideal 3 ya. 3 pembagian data itu. Pertama data pelatihan ya, yang ideal. Yang kedua adalah data validasi dan ketiga adalah data pengujian. Ya. Itulah idealnya. Tetapi ada yang minimalis. Minimum 2, yaitu data pelatihan dan data pengujian. Tanpa ada data validasi. Nah, yang dilakukan oleh ahli penipu ini adalah cuma data pelatihan saja. Model matematikanya dikatakan diklaim keakuratan 99,9%. Itu karena dia hasil model matematika dikorelasikan dengan data pelatihan, bukan data pengujian. Anda tidak menggunakan data pengujian. Hei, Himadi Agus Gel-Gel. Ya, karena Anda tidak punya ya bukti numerik, ya, bukti pembuktian ilmiah atas klaim Anda keakuratan 99,9%, maka Anda berkelit di email ya. Itulah Anda berkelit. Karena apa? Anda berbohong, menipu di persidangan. Padahal penipuan Anda itu dipakai oleh Binsar Gultom, ya, dipakai dakwaan tuntutan oleh para jaksa. Untuk apa? Menersangkakan anak orang. Anda ingat karma Anda, gitu loh. Model matematika abal-abal yang Anda klaim keakuratan 99,9% dengan menggunakan data pelatihan saja, tanpa ada porsi data Anda penggal, Anda split untuk data pengujian. Anda klaim itu penipuan itu secara ilmiah itu. Himadi Agus Gel-Gel. Ya. Kalau Anda berani, ayo kita zoom, gitu. Ya. Ya jelas Anda tidak berani karena klaim Anda itu bohong di pengadilan. Hanya untuk mendukung si penipu ini. Si siapa ini? Si Krishnamurti sama siapa itu? Si Jenderal Sampah itu, si Tito Karnavian itu. Ya. Anda tidak punya bukti itu, makanya Anda takut. Gitu. Profesor kok tidak punya bukti ilmiah atas klaim 99,9%. Itu kan hasil akhir dari presentasi Anda. Klaim 99,9%, keakuratan atau error 0,1%, lalu dapatlah waktu estimasi 16.30 sampai 16.45. Cocok dengan tangan yang sudah direkayasa Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Itu kan Anda berbohong Anda di pengadilan. Saya tantang Anda, ayo. Tapi berkelit terus, sudah lama saya email. Inilah emailnya, coba saya. Inilah email profesor yang selalu menghindari ayat pembuktian numerik ya. Sudah saya apa? Ayo, kalau Anda benar, ayo kita apa? Biar diskusi ilmiah ada di internet gitu loh. Jadi di YouTube penuh dengan diskusi ilmiah, malah Anda takut. Ayo Pak, saya tantang kita zoom untuk membuktikan apakah klaim Anda keakuratan model regresi Anda itu terbukti secara ilmiah. Memiliki keakuratan pengujian 99,9%. Anda sebagai profesor wajib mempertanggungjawabkan setiap produk maupun pernyataan, apalagi di depan persidangan.
Saya tunggu konfirmasinya, terima kasih. 6 Oktober, 7 Oktober dia jawab. 2024. Saya pertanggungjawabkan di dalam sidang. Anda seperti bukan saintis, kurang etika, dan hanya ingin memuaskan diri. Atau Anda orang bayaran yang mengejar kepuasan diri semata. Dari pernyataan Anda saja mencerminkan Anda bukan ahli farmakonetik dan tidak memahami esensi dasar pemodelan farmakonetik. Salam hormat, Profesor Dr. Gelgel. Saya jawab, 7 Oktober 2024. Iya Pak, tunjukkan saya tidak tahu apapun di pertemuan Zoom. Saya hanya ingin mengetahui bukti numerik bahwa model matematika yang dibuat hanya dengan 6 sampel itu Bapak klaim memiliki keakuratan 99,9%. Dan klaim ini yang dipakai hakim sebagai salah satu dasar pertimbangan mereka memenjarakan Jessica Wongso. Sebagai seorang dosen harus bisa mempertanggungjawabkannya. Jika klaim itu bisa dibuktikan secara ilmiah, maka saya akan mengakui dan minta maaf. Zoom tersebut akan disaksikan penonton YouTube, Pak. Jadi terbuka, terima kasih. Jawabnya 8 Oktober. Katanya akan PK, saya tunggu di PK. Bapak sebagai programmer dengan Dr. Eng pasti memahami hal tersebut. 99% bukan pada program atau model, melainkan pada kepastian atau validasi analisis menggunakan instrumental analisis yang digunakan oleh Puslapor Mabes Polri dalam penetapan kadar. Salam. Ini menipu juga ya. Padahal di persidangan dia bilang secara statistik, ya, model yang dia aku itu, yang dia buat itu memiliki keakuratan 99,9% dan itu bisa dipercaya. Itu ada videonya dia. Sekarang bukan pada program atau model. Yang dia sebutkan di pengadilan itu model, bukan instrumental analisis. Model dia, data yang dia dihasilkan oleh Puslapor itu 6 sampel, itu yang dia pakai untuk memodelkan data, memodelkan laju penguraian cyanida dari 6 sampel dari Puslapor itu, dan dia klaim itu memiliki keakuratan 99,9% tanpa ada data pengujian dari 6 sampel itu. Ini kan penipuan ini, Gelgel Wirasuta ini. Terus saya jawab lagi hari ini, ya. Ayo Pak, buktikan itu. Buktikan itu di debat ilmiah kita lewat Zoom. Perdebatan adalah hal biasa untuk mencari kebenaran ilmiah. Saya hanya ingin mengetahui bukti numerik atas klaim Anda bahwa model matematika by exponential atau by decreasing exponential yang dihasilkan dari 6 sampel data itu memiliki keakuratan pengujian 99,9%. Einstein pernah mengatakan, the right to search for the truth implies also a duty. One must not conceal any part of what one has recognized to be the truth. Kebenaran atau kebohongan ilmiah tidak bisa disembunyikan dari publik. Suatu saat akan terungkap. Jadi kebenaran ilmiah itu, Pak Gelgel, itu harus dibuktikan secara ilmiah, bukan klaim gitu loh. Klaim Anda itu yang membuat orang masuk penjara. Saya tunggu kita bisa Zoom agar memperdebatkan hal tersebut di atas. Terima kasih. Ya, jadi sudah lama sekali ya, masa profesor takut sekali ya Zoom debat ilmiah gitu ya. Ya, padahal dia ketua apalah itu, tabah jabatannya jurnal apa di sana, di kampusnya sana. Ini kan memalukan. Ya. Klaim Anda 99,9%. Model matematika itu, Imadi Agus Gelgel, itu semua bidang, mau kau farmasi, mau kau IT, mau kau apa, biologi, atau kimia, atau apa, bahkan sosial, itu sama mengerucut ke model matematika, apapun bidangnya, gitu loh. Anda tentu tahu itu. Anda cuma apa, ngeles saja ya, gitu, untuk menghindari perdebatan kita gitu. Model matematika itu, kalau sudah punya data numerik apapun, dari manapun data numerik itu berasal ya, mau dari kimia, mau dari sosial, psikologi atau apa, yang pasti begitu dia model matematika, maka semua orang belajar matematika bisa mengujinya. Jangan Anda sok apa, ya, sok ingin mengeles-ngeles. Ayo kita buktikan kalau Anda nggak menipu. Ya. Anda jelas menipu, berbohong. Ya. Tidak pernah ada model matematika yang diderivasi dari 6 sampel. Itu diklaim 99,9%. Ya. Apalagi cuma regresi model
baik eksponensial itu, yang artificial intelligence atau model machine learning atau deep learning itu tidak mampu 99,9% klaim apa itu keakuratan itu, karena model matematika itu belajar dari data histori, ya, historinya data aja cuma 6 sampel, bagaimana dia klaim keakuratan 99,9% datanya yang dia tempat belajar aja, ya, machine learning itu, ya, mesin pembelajaran mesin itu cuma 6 sampel. Ini nggak mungkin itu 99,9%, error 0,1%, penipuan di persidangan ini. Saya kasih nanti link YouTube ini kepada email Anda, ya, biar malu Anda, gitu. Ya, keterlaluan, ya, profesor tapi memanfaatkan keilmuan untuk menipu di persidangan. Ya, tidak ada itu, ya. Anda tanya itu profesor matematika di apa itu, di universitas Anda itu, ya, mana pernah ada sebuah model matematika diklaim keakuratan 99,9% hanya dari 6 sampel. 6 sampel, ya. 100 sampel aja belum tentu 99,9% keakuratannya. 1000 pun belum tentu itu 1000 sampel. Ya, ini lagi saya sajikan diagram hasil rekayasanya si Krishnamurti Tito Karnavian itu, ya, memerintahkan kedua penipu ini, ya, Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher untuk membuat file-file video CCTV rekayasa dan BAP, ya, rekayasa. Nah, itulah yang disajikan oleh si penipu ini, jaksa penipu ini, si Ardhito Muardi Sandiandika, Sugi Carvalho, Mailani Wubung, Wahyu Oktaviandi, dan Haribowo itu penipu ini, ya. Padahal instansinya adalah instansi Kejaksaan Agung, tetapi menggunakan bukti rekayasa, ya. Ya, bukan karena mereka tidak tahu itu rekayasa, karena memang mereka penipu, ya. Ya, di flash disk mereka aja sudah berubah-ubah, isi flash disk, isi folder maupun jumlah folder, ya. Bekerja sama si penipu ini, kawan-kawannya. Nah, video CCTV rekayasa itu, ya, dan BAP rekayasa dipakai oleh psikolog ini untuk mengamati gerakan-gerakan mencurigakan, lazim tidak lazim. Bayangkan yang kabur-kabur seperti itu diterima oleh psikolog ini, ya. Bayangkan itu moralitasnya bagaimana. Dipakai juga kriminolog Roni Niti Baskara yang kabur-kabur itu untuk menilai kejanggalan, kelaziman, sama seperti ini psikolog Sarlito Wirawan Sarwono. Tidak mau tahu mereka dengan video yang sudah kabur tersebut. Ya, mereka nilai juga. Inilah kualitas ahli-ahli di Indonesia, ya. Nah, ini lagi kedua, apa ini, toksikolog ini menggunakan BAP rekayasa, video CCTV rekayasa Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto, Imade Agus Gelgel, dan Nur Samran Subandi. Bahkan ini juga saking bodohnya menggunakan model matematika kuadratis untuk laju pengorbanan cyanida. Ya, ini paling bodoh ini sedunia, ya. Udah gitu menghitung waktu mundur saja salah. Harusnya 16.20, dia buat 16.39. Inilah saking bodohnya ini. Laboratorium Toksikologi Mabes Polri ini, Bareskrim ini. Ini juga ini mengklaim ini penipu ini. Bagaimana model matematika diderivasi 6 sampel itu bisa diklaim dia 99,9%. Penipu. Itu. Jadi semua komplotan penipu nih semuanya, ahli-ahli penipu. Ya, jadi ini menggunakan dasar BAP penipu juga, BAP-nya Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto, ya. Perbedaan warna kopi, ya, di kamera 9 yang sudah direkayasa oleh Christopher. Jadi seolah-olah ada perbedaan warna. Nah, dipakai oleh ini Imade Agus Gelgel ini. Terus gerakan-gerakan mencurigakan di kamera 7 yang sudah direkayasa oleh Muhammad Noah Al-Azhar dipakai juga sama orang ini, ya. Dan itulah rekayasa ini dipakai oleh ahli hukum pidana ini, calon menteri. Nah, inilah bayangkan, ya, ini mulutnya ini CCTV tidak direkayasa, nggak mungkin direkayasa. Inilah ahli pidana, ya, kualitas calon menteri Prabowo, ya. Kacau. Nah, inilah semua pertimbangan Binsar Gultom dan kawan-kawan berkaitan dengan CCTV. Ini saya
kopas langsung dari keputusannya nih. Di CCTV rekayasa itu diamati juga sama oleh dua ahli forensik, dokter forensik ini ya, Slamet Purnomo dan Budi Sampurna. Dan dipakai juga pertimbangan untuk kasasi oleh Artijo Alkostar. Bayangkan ini, ya. Sudah sistemik ini, penipuan di penegakan hukum di Indonesia ya. Inilah prestasi hebatnya si Krisnamurti, Jenderal biadab, barbar brutal ini ya. Dan si Tito Karnavian ya. Nah inilah di BAP-nya Christopher Harimanrianto yang dipakai sebagai dasar pertimbangan, dasar acuan oleh Imade Agus Gelgel. Ada perubahan warna kopi pada saat disajikan Agus Triyono dengan pada saat sudah diminum Mirna Salihin dan diambil oleh Sari. Inilah kamera 9, 1535 sampai 1659 sengaja ya dikaburkan oleh Christopher Harimanrianto. Jadi 6576. Jadi berubahlah warna itu akibat downscaling atau penurunan resolusi karena nilai-nilai intensitas warna ya yang merepresentasikan warna tersebut dia berubah akibat proses downscaling tersebut yang biasanya menggunakan algoritma by spline atau by cubic gitu ya. Ya berubah semua nilai-nilai integer yang merepresentasikan warna tersebut. Nah, pada saat disambil oleh Sari, ya tetap dia 1920-40 ya. Bayangkan yang sudah dikaburkan dengan downscaling dibandingkan dengan yang otentik. Ya jelas berubah warna itu. Gerakan-gerakan mencurigakan yang direferensi atau dirujuk oleh Imade Agus Gelgel ya berdasarkan rekayasa Muhammad Anwar Azhar ya. Kamera 7 1557 sampai 1717 ya. Di BAP Christopher otentik 1920-80 sesuai dengan output dari DVR-nya ya, FD161S atau poin 27 Muhammad Anwar Azhar 1920-80. Tetapi lihatlah perbuatannya Muhammad Anwar Azhar yang dirujuk oleh siapa tuh ahli penipu itu Imade Agus Gelgel. Jadi penipu merujuk penipu ya. Sinilah ya dikabur-kaburkan untuk membuat gerakan-gerakan mencurigakan yang dirujuk oleh si Imade Agus Gelgel ya, perbuatan dari Muhammad Anwar Azhar ya, bayangkan inilah perbuatannya, kerusakan spasial maupun temporal. Spasial itu rusaknya ya 73% hilang ya, data itu 26% sisa. Temporal dari 25 frame per detik menjadi 10, itu tinggal 10% data itu tersisa. Itulah yang disajikan oleh Muhammad Anwar Azhar, Christopher Harimanrianto maupun jaksa penipu itu. Itulah barang bukti digital yang harusnya bisa menyajikan fakta yang faktual malah direkayasa oleh polisi. Ya, jadi dasarnya Imade Agus Gelgel juga sudah penipu, ya, penipuan, rekayasa, ya, produk dari Muhammad Anwar Azhar dan Christopher Harimanrianto, ahli penipu. Penipu juga si Imade Agus Gelgel ini. Dia mengklaim model matematika 6 sampel itu nggak ada di dunia itu Imade Agus Gelgel. Saya yakinkan Anda, kalau ada rujuk coba itu model matematika, jurnal mana yang bisa menciptakan model matematika dari 6 sampel dan keakuratan uji ya, bukan pelatihan. Itu pelatihan itu udah korelasi diri itu, self correlation. Ya, 99,9%. Tunjukkan kepada saya jurnalnya. Kalau ada tuntut saya secara hukum, gitu loh. Anda menipu, Anda harus minta maaf Imade Agus Gelgel. Ingat karma. Ya, anak manusia ini ya, di penjara 8,5 tahun, 3.100 hari akibat penelitian abal-abal Anda ini. Gitu loh. Ahli-ahli semacam Anda ini yang gampang dicari oleh para jenderal rekayasa seperti Tito Karnavian dan Krisnamurti. Ya, seolah-olah ilmiah. Padahal pada saat di persidangan Anda jump into conclusion kan. Langsung, oh ini data ini langsung menggunakan software yang saya pakai di waktu disertasi dengan statistik yang bisa dipercaya. Keakuratan 99,9%. Itu kan penipuan itu, Imade Agus Gelgel. Ya bertobatlah kau. Kasihani sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seandainya itu putrimu, ya Jessica Kumala Wongso itu, ya putrimu berada pada posisi Jessica Kumala Wongso,
dan ada ahli penipu semacam kau, gimana rasanya? Ya. Tidak ada pembuktian numerik atas klaimmu. Ikut kau, kita buktikan. Ya. Ya inilah modelnya dia yang diklaim itu memiliki keakuratan 99,9%. Bayangkan waktu mencapai titik nol, ya, harusnya kan model matematika itu harus diuji konvergensinya sama dia Gus Gilgil. Ya, bagaimana dia menuju titik nol? Apa benar sekitar 55.000 tahun? Atau 483 juta jam? Ini kan model matematika kamu ini ancur-ancuran dulu. Apa benar selambat itu dia menuju nol? Gitu loh. Ya, ini kan harus diuji. Ya. Parah Anda itu penipu, profesor penipu. Ya. Tunjukkan saya apa? Kalau saya salah, saya menipu, tunjukkan. Ayo kita buktikan. Saya uji nanti bukti numerik Anda dalam sebuah program, benar atau tidak? Gitu loh. Gitu loh. Ya, tidak ada, saya katakan ya, Made Gus Gilgil, tidak ada model matematika yang diderivasi dari 6 sampel memiliki keakuratan 99,9%. Ya, saya belajar machine learning, deep learning, ya, artificial intelligence, ya, model membuat keputusan sejak S1 itu, Gus Gilgil. Model matematika sudah saya pelajari sejak S1 kuliah di Teknik Elektro UGM. Itu sudah ada mata kuliah itu. Tidak pernah ada model matematika hasil sulap seperti Anda ini. Itu loh, memalukan Anda ini profesor tapi menipu di persidangan. Parah Anda ini harus dilarang hadir di persidangan ya. Karena ini bisa pesanan-pesanan ini selanjutnya diklaim jump into conclusion sekian persen. Wah kacau benar-benar. Oke, pemirsa, ya saya akan kasih link YouTube ini kepada dia supaya malu dia itu. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.